apa tuh sebelum saya jadi anggota DPRD itu saya kerja di lounge. Namanya Blooming. Ya, saya kerja dari 2016 sampai 2018. Gitu. Iya, jadi saya jadi waiters kayak teman-teman yang ada di sini. Jadi sempat merasakan juga gimana jadi karyawan ya Kak? Benar. Orang awal-awal juga ruang kopi buka awal pernah 2 kali. Buka pagi sampai tutup nol. Gak ada orang minum. Iya. Saya pernah rasa. Penting konsisten Kak. Iya, jadi jangan sabar aja. Betul. namanya juga kalau mau jadi pengusaha ya udah berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Nah Sobat Kalesang, malam ini saya sedang bersama dengan ownernya Kopi Ruang. Ya halo Kak Riri, halo Kak Rio, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Aktivitas belakangan ini apa Kak? Siapa duluan nih? Terserah. Nyamannya saja. Kalau saya masih aktivitas nyanyi. Masih nyanyi Kak? Oh, iya. Masih sering manggung ya? Iya, Alhamdulillah. nyanyi sama urus kopi. Urus kopi. Kak Riri sendiri? Kerja. Kerja. Oke baik ya Kak Riri, Kak Rio, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, boleh silakan kenalkan profilnya dulu ke Sobat Kalesang semua yang ada di rumah. Oke. Ayah dulu. Ya. Oh ya. Ya halo, saya Rio Basir. Saya founder Ruang Kopi. Iya. Ruang kopi. Iya, Ruang Kopi sekaligus seniman musisi. Nah, Sobat Kalesang, malam hari ini kita sedang duduk bersama musisi dan seorang politisi muda. Oke, mungkin Kak Riri. Ya, halo Sobat Kalesang, saya Riri Aisyah Danutaher. Saya saat ini berprofesi sebagai anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, sekaligus Ketua DPC Hanura Kota Tidore Kepulauan dan juga Ketua POSI Kota Tidore Kepulauan. Jadi selam. Penyelam. Ini penyelam ya? Oh hebat Sobat Kalesang. Siapa tahu boleh mungkin diajar nanti. Ya bisa ya. Kita belajar sama-sama karena kita juga belum lincah-lincah sekali. Cuma karena ditunjuk sebagai ketua POSI, dia mau tidak mau harus. Berarti selain juga ini Kak Riri kerja sebagai politisi, nyelam juga ya Kak? Iya, nyelam itu organisasi. Jadi POSI itu kan organisasi ya, organisasi selam Indonesia, Persatuan Olahraga Selam Indonesia. Jadi saya terpilih sebagai ketua POSI Tiket. Ya, bersama teman-teman juga yang lain yang sudah duluan menyelam, sudah duluan diving. Nah, kita baru gabung. Saya baru setahun lah ini jadi ketua POSI. Nah, Kak Rio sama Kak Riri ini boleh mungkin ceritakan latar belakangnya bikin Ruang Kopi ya? Ya, Ruang Kopi. Oh. Ininya ide siapa begitu? Bagaimana sampai kan? Sebelum saya ngobrol, saya pesan dulu. Oh. Mas, oke. Iya, jadi saya itu kan berdua memang orang yang suka nongkrong, suka ngopi. Saya berdua. Terus memang dari dulu juga kan, apalagi kalau musisi ya, musisi itu mungkin ya di studio garap lagu, garap musik kan pasti lebih Kopi saset. Biar lebih fokus harus ngopi gitu ya Kak? sambil ngerokok. Terus ya pasti namanya musisi sudah, karena memang sering nongkrong di coffee shop sama istri, dua-duanya suka ngopi juga. Ya pada akhirnya sudah saya duduk sama dia, bagaimana kalau kita buka coffee shop. Terus saat itu responnya Kak Riri gimana? Dia Sama-sama. Jadi dia kayak cobain dulu. Jadi sebenarnya kita punya planning untuk buka coffee shop itu dari 2014. Udah lama sekali. Iya.
Jadi 2014 belum ada happening coffee shop di sini, masih belum jarang ada. ya, masih Iya, jarang. masih jarang. Karena itu kita suka ngopi itu. Karena suka ngopi, Ya. cuman masih belum rezeki mungkin ya. Iya. Iya, jadi karena memang kita belum rezeki, terus waktu itu kita juga masih hidup di Jakarta, kita di Makassar ke Jakarta ke Makassar, jadi hidupnya kita tuh belum di sini. Karena anak-anak juga semua lahir besar di sana, jadi memang pure hidupnya di luar. Jadi nanti 2019. Jadi Iya. berawal dari suka-suka ngopi, Karyo sama Karyo akhirnya buatlah yang kita buat ini. Iya, Iya. dan saya juga dulu kerja di lounge. Oh iya, Karyo saya tahun berapa tuh Kak? di Jakarta tuh sebelum saya jadi anggota DPRD itu saya kerja di lounge. Namanya Blooming. Ya, saya 2016. kerja dari 2016 sampai 18. Gitu. Iya, jadi saya jadi waiters kayak teman-teman yang ada di sini. Jadi sempat merasakan juga gimana jadi Ya, karyawan ya Kak? Benar. Terus Kak itu kenapa sih pilih nama Ruang Kopi? Atau bukan yang lain begitu, atau ini kedai kopi Riri Rio misalnya, biasanya kan Harus ada identik nama gitu. Misalnya kalau Karyo kedai kopi Kan RM gitu. ruang ada R-nya. Nama ruang ini pas lagi beres-beres. Kita dapat rumah ini baru dipikir ya. Iya, dapat rumah ini masuk dibersihin. Jadi ini kan dulu petak-petak nih, ini kamar nih dulu. Ini kamar dua nih. Ini kamar. Iya, kelihatan kok ini. Iya, ini kamar. Di depan tuh ruang tamu, di belakang kan bisa ada kamar lagi. Jadi pas ngechat sama ada saudaranya dia nama Ian Yo, si pikir-pikir kayaknya keren nih kalau jadi ruang begitu. Ruang aja deh biar, karena ini masih Beruang-ruang. ruang Kan ini. rumah tuh, Iya. kenapa nggak pilih ini Kak? Apa namanya sekarang kan biasa langsung pakai ruko begitu toh? Mungkin saya punya konsep ya. Karena Kopi rumahan. Ada beberapa teman ya di Makassar juga kan sering lihat kayaknya lebih keren, lebih asik, lebih enjoy, lebih nyaman kalau rumah yang membuat jadi coffee shop. Biar Dibandingkan orang mungkin rasa ngopi di rumah sendiri kali ya. Betul, itu konsep kita. Jadi orang datang ngopi di ruang itu kayak orang ngopi di rumah. Jadi kayak konsepnya kita pakai sofa gitu. ini kurang satu saja meja makan yang saya nggak kasih keluar. Iya. Sisa meja makan ini kalau sudah Ya ada siapa meja tahu makan, kan ke depan ruang kopi juga atau ya ada makanan-makanan beratnya Kak. Iya, Ya, betul, insyaallah. betul, insya Allah. Dari Jadi situ. ini dulu yang kita duduk ini, Cak, ini tuh ruang AC. Jadi ini private roomnya orang. Jadi dulu orang mau meeting, mau apa, itu di sini. Karena dia tutup semua, kita pakai pintu, pakai AC. Nah di sini juga gitu. Termasuk banyak juga yang direnov Kak. Banyak. Atau cuma jendela Saya gitu? masuk ini gudang. Ini dulu Bisa gudang. kebayang gudang. Ica bisa Berantakan. kebayang. Gudang, emang gudangnya orang. Oh di dalam ini segala macam Hancur semua, Cak. hancur. Cuman memang karena saya lihat potensi juga sih tempatnya potensi, terus Ya lumayan rame juga sih orang Iya. lalu lalang di sini jalan-jalanan. udah pelan-pelan beresin. Di samping itu kan tadinya ilalang rumput. Tahun berapa Kak cari? 2019. 11. Ih 2019 kan pas Covid. 20 Covid. 20, oh iya 20 Covidnya. 20 Covid. Berarti 2019 cari. Sini. Halo, ini namanya Ina. Halo, Kurang besar gelasnya. Mas. Pakai gelas kecilnya habis. Sabar. Ya. Nah, iya. Jadi Itu kan Kari ini tahun 2019 berarti masih proses cari-cari perabotan dan sebagainya tuh. Iya, betul, urus perlengkapan. Jadi, kita dapat itu kita dapat rumah ini bulan Oktober. ini Oktober 2019. 2019. Iya, Kita rehabnya 2 bulan. Oh 2 bulan. Karena kita opening pas tahun baru 31 Desember. Jadi ulang tahun Kita Erwan opening, itu jadi ulang tahun Erwan 31 begitu. Desember. Iya. Berarti mulainya 2020. Nah, kan masih 2009. Iya, ya. Kan Masuk ke 19 kan 2020 lah. Ini tanggal 30 Desember opening. Iya. Iya siapa? Iya. 30. Enggak, belum tahunnya Bara.
25 Desember. Iya, pokoknya itulah saya lupa. Intinya akhir Desember lah ya kan. Iya. Akhir Desember. Intinya akhir Desember. Terus Covid kan 2020 ya kalau nggak salah. Jalan Awal-awal 2 tuh. bulan. Berarti ruang kopi baru 2 bulan langsung Covid. Langsung ditempelin. Saya ingat sekali itu gimana tuh Kak? Maksudnya kan Ditempelin kencang lagi sekali. sulit, orang lagi malas, bukan malas sih, kayak orang lagi takut keluar rumah. Terus gimana ya ruang kopi bertahan di padahal baru awal loh. Ruang kopi. Saya ingat sekali tuh Covid April ya, April 2020. Iya, April. Ya, April 2020. Waktu itu kita masih pakai ponakannya untuk jadi barista dari Makassar. Karena kita takut lockdown, mau tidak mau dia harus pulang nih ke sana. Tapi kita selalu survive. Ya sudah, kalaupun nanti tidak ada orang, kita harus cepat jalan, harus tetap buka gitu. Apalagi Karyo tuh paling semangat kan, misalkan buka kedai. Jadi walaupun sunyi tetap buka Kak. Iya, jadi coba bisa dibayangkan kan ya, pemasukan Asli sih. lagi enak-enaknya tuh. Lagi semangat-semangatnya Langsung buka, dibanting. langsung dibanting. Saya dulu karyawan 8 Iya. orang. Karena Covid, Corona, saya harus mengambil sikap sama teman-teman, berarti bukan kasih keluar ya, sayang juga sebenarnya. Kalau mau Keputusan yang berat ya Kak. iya, kalau mau juga jalanin dengan ya ayo, saya nggak masalah. Cuman kan nggak mungkin juga Iya, kaliannya. Bayar gimana? Bayarnya gimana? Sudah jadi sisa 3. Kalau sekarang berapa? Sekarang 4 atau 6. 6 sama ditidurin juga. Oh tidur ada juga buka. Iya, Iya. cuma kontainer loh. Konsepnya kontainer. Kontainer. Iya. Berapa yang di tidur Kak? 2 orang. 2 orang. Berarti sini 4 ya? Iya, Sini nah. 4. Jadi semua 6 Iya. orang. Alhamdulillah. Tapi di sini 4 bukan semuanya barista. Yang satu konten creator. Yang jilbab Yang mana Kak konten kreatornya Itu nih? namanya Rika. Rika. Sini masuk. Satu dulu. Masuk kami. Harus masuk. Harus masuk. Oh, ini konten kreatornya. Iya, ini konten kreatornya. Wah, Ruang. keren. Ini konten Jadi kreatornya. IG-nya Ruang itu Semua dia. Rika Rika yang kelola. megang. Iya. Konten semua, foto, Foto semua dia. semua. Nanti yang baju putih sana, Nur. Baristanya. Nur berdiri dulu. Ini Nur biasa dipanggil Doraemon. Nah ini Ella. Ini Ella. Ayo sini. Udah kamera udah ke sana. Oh itu. Ini kasir. Oh kasir. Iya. Dia nggak bisa masuk ke bar. Dia bisa ke bar, cuma dia nggak bisa pegang porta. Dia nggak Jadi bisa cuma bikin urus kopi. transaksi ya Kak. Iya. Berhubungan dengan duit. Iya. Wait. Iya. Baristanya ini? 2 Dua orang. baristanya ada Mas dari Solo, orang Solo nih rival. Halo Mas, gitu. Sama si Sabrina. Ada Sabrina. Iya. Oh, Rina. Wow. Keren-keren semua sih barista sama konten kreatornya Rika Rio. Kita pakai konten kreator biar enak. Iya harus sekarang tuh Kak. Gimana tuh? Pilihannya harus tetap kita Karena zaman tuh. harus Jadi ikut memang zaman. promonya Pokoknya salah memang satunya harus lewat itu. jor-joran di sosial media. Betul. Nah, terus Kak, kalau boleh tahu nih, ini modal awal buka usaha berapa sih? Modal cek leher. Cek leher itu berapa? Pokoknya air di sini. Iya, coba bayangkan kalau air di sini berarti kalau Kita modalnya tuh dari bank. Mangap ya Kak Kita berarti. pinjaman bank. Pinjaman Iya. Berarti Kita memberanikan diri zaman untuk Mbak. Iya dong harus berani. pinjam ke bank. Terus kita yang paling mahal sebenarnya itu awal kita buka bukan di toolsnya, yang awal tuh kita kontrak rumah ini. Jadi ini rumah kita kontrak Kontrak Sampai sekarang masih kontrak. sampai sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 4 tahun. 4 tahun. Mudah-mudahan bisa jadi paten. Amin. Kopi. Iya. Terus omsetnya berapa Kak kalau boleh tahu per hari? Kalau sekarang kalau mulai dari buka itu, buka dulu tuh masih bagus. Ya, Bisa sebulan 40, 45 turun karena itu sampai Maret 2020 dulu. Oh, April itu April itu dia udah. pukul langsung 15. Mulai naiknya kapan Kak? Mulai naiknya tahun lalu ya. Mungkin pas pulih Covid kali ya? ya Iya. dari situ tuh pelan-pelan. Karena pulih COVID, kita pulihkan juga ruang. Jadi kita langsung rehab semuanya. Ini kita ganti kaca, kita pukul ini, kita Ini bikin kan udah begini pagar dulu. di depan. Ini nggak Gitu, begini jadi dulu konsep.
pasca COVID kita juga harus berubah kan. Betul. Konsepnya kita berubah. Iya. Itu alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Terus kayak ini kan di Ternate, apalagi Ternate Tidore sekarang ya, banyak ada kedai-kedai kopi baru. Gitu toh. Gimana sih caranya ruang kopi ini bertahan di tengah-tengah gempuran banyak kedai-kedai ini, Kak? Kalau saya simple, saya itu dari dulu nggak pernah merasa bersaing sama serius. Mulai dari apapun. Kalau saya sih hitung-hitungannya simple ya. Coffee shop yang ada di Ternate sekarang itu 46 kalau nggak salah. Karena saya juga masuk di komunitas coffee shop, owner-owner seluruh Kedai kopi. Iya. Mungkin ya. Satu kedai itu kan pasti menampung 50 itu kebanyakan sekali. Benar nggak? Iya. Iya kan? Iya. 30 itu padat. Sudah padat pasti. Kan jumlah penduduk nggak melebihi dari. Jadi kalau ditanya sih kayak tadi pertanyaannya Banyaknya kedai kopi. Iya, jadi kalau saya itu tergantung selera sebenarnya. Tergantung selera ya, kalau orang duduk di coffee shop A, B sih tergantung selera. Jadi ruang kopi harus ada khasnya juga ya biar orang-orang nggak. Iya, kalau saya itu yang lebih saya tekankan di anak-anak konsisten dan disiplin di waktu buka sama closing. Selagi kita buka pasti Allah kasih rezeki. Sama menu. Kalau rasanya nih Kak, biasanya yang bikin khas dari ruang kopi itu apa? Oh, kalau di sini nona manis. Nona manis. Iya. Nona manis. Nona manis itu kopi gula aren. Kopi gula aren. Oh, yang ini. Iya. Ya, ini kopi gula aren tahu. Unik loh namanya. Iya. Nona manis. Kalau ini yang dingin. Idenya siapa itu Kak? Oh, yang buat nama-nama jadi unik. Jadi sebenarnya itu sama sih. Gula aren itu nih. Cuma kan ide siapa namanya nona manis. Iya, benar. Maksudnya sebenarnya kan kalau ide-ide yang kayak begitu itu tergantung kreativitas setiap coffee shopnya. Kayak ini yang saya minum kan sebenarnya kopi susu, cuma saya kasih nama kopi ayah. Karena dia buat kopi ayah. Iya. Karena ayah yang buat. Iya. Jadi sebenarnya tergantung. Racikannya dari dia. Saya selalu bilang sama anak-anak sih, harus memang kreatif dan sering-sering inovasi. Betul. Yang di Tidore Kak, ini menunya sama juga? Sama semua? Sama. Di Tidore menunya sama, cuman ada beberapa sirup-sirupan yang kayak karamel, hazelnut itu kita tidak adakan di sana. Karena bahannya susah, kering. Saya sudah rasa sih gimana caranya rasanya hidupnya. Susah. Itu cara bagi waktunya gimana Kak? Ruang kopi Tidore sama Ternate? Kalau di sini sih nggak terlalu ya sekarang karena mungkin sudah mau jalan 4 tahun yang ribet tuh yang di Tidore karena memang baru. Jadi harus dikontrol dulu, dikontrol terus. Kalau di sini kan alhamdulillah anak-anak sudah semua menu itu luar kepala. Nah kalau di Tidore kan sepi nih Kak, kan kebanyakan biasa coffee shop di sana. Istilah di sini kan panas-panas tai ayam begitu toh. Nah, strateginya Kak Rio sama Kak Riri gimana nih? Ya kita selalu percaya rezeki, kita tidak pernah ngotot ya kalau ada alhamdulillah. Kalau belum ada ya memang rezeki kita belum ada untuk hari itu. Betul. Selagi buka aja deh, pokoknya saya konsisten buka aja, pokoknya jam 10 sampai malam kita tutup mau tidak ada orang atau mau cuma 1 orang tidak apa-apa. Orang awal-awal juga ruang kopi buka awal pernah 2 kali. Buka pagi sampai tutup 0. Gak ada orang minum. Iya. Saya pernah rasa. Penting konsisten kali Kak. Iya, jadi jangan sabar aja. Betul. Namanya juga kalau mau jadi pengusaha ya udah berani. Iya. Terus gimana Kak strategi kedepannya ini untuk ruang kopi sendiri? Strategi marketingnya? Ya pasti di sosial media ya. Sosial media yang kemudian mungkin ada beberapa menu nanti yang akan di-upgrade gitu. Tuh Rika harus lebih kreatif lagi. Si Masa masih. Iya Mas sama Rika benar. Kalau Rika di bagian kontennya harus lebih kreatif. Terus Mas sama Ina juga harus lebih inovatif untuk menu-menu. Iya, karena ke depan nih. Bukan ke depan sih, mulai dari sekarang itu orang gempur-gempuran di sosial media untuk promosi kan Kak? Betul sekali. Nah, terakhir nih Kak. Kan Kak Rio sama Kak Riri ini kan latar belakangnya beda. Kak Rio musisi, Kak Riri kan juga politisi. Nah, ini orang penasaran nih cara bagi waktunya gimana? Maksudnya untuk support satu sama lain itu seperti apa? Kalau saya sih
Semua ruang itu diurus sama Rio. Diurus sama Kak Rio. Jadi saya tidak campur juga. Tapi di kan ruang. tetap ada masukan-masukan dari Kak Riri begitu. Iya, jadi kalau misalkan saya ini bagian testernya ruang. Jadi setiap menu yang dibikinin sama Kak Rio, sama anak-anak, saya bagian testernya. Kalau misalkan, kalau mereka sih percaya sama saya. Kalau misalkan saya tidak sekolah, kopi juga yang sekolah malah Kak Rio. Oh, semua menunya Kak Rio yang buat? Apanya? Menunya ini, nona manis, kopi ayah, dan lain sebagainya. Iya. Soalnya di sekolah kan. Oh, Kak Rio sekolah bikin kopi barista. Iya, Makassar sama Jakarta. Kalau kopi. Terpercaya dan teruji secara klinis loh ruang kopi. Sih sebenarnya sekolah tuh bukan buat gaya-gayaan buat saya. Buat pengalaman untuk ruang kopi ya karena tentunya. Bidang yang kita jalanin ini kan kopi nih. Ya jadi harus paham sebenarnya. Lebih ke situ sih, dan saya tuh juga sekolah memang harus memikirkan kedai, bukan kedai-kedainya orang enggak. Iya kan sekarang Kak ada yang buka usaha, yang penting ya udah jualan kopi. Tanpa dorang harus pelajari ini kopi ini seperti apa. Tidak ada ilmu lah soal itu. Kalau bicara kopi sih sebenarnya kan kembali ke selera. Terus tergantung. Jadi kadang juga mungkin kita bertiga bilang nona manis lah. Ya mungkin orang lain bilang mungkin iya, namanya hidup kan pasti sudah ada yang begitu. Cuman saya itu selalu tanya ke mereka itu harus jual itu produk yang layak. Udah. Kalau udah layak, bikinnya dengan benar-benar, pasti orang juga yakin lah jalan. Iya. Karena kalau kopi mau sampai di mana juga sih? Ya kopi apa itu? Kopi pahit. Tergantung selera orang. Cuman kan kadang-kadang kebanyakan banyak juga orang yang di mana ya, segala macam gerakan tambahan sih malas ya. Jadi kayak gimana tuh gerakan tambahan kayak gitu? Enggak, maksudnya begini. Ya kalau saya sih, saya selalu berpikir karena saya itu sekolah pure untuk kedai masing-masing. Jadi nggak pernah mau ya fokus, saya harus fokus tempat saya. Makanya biar tidak asal-asalan. Setidaknya begitu. Betul. Tidak asal-asalan yang kayak kamu bilang tadi tuh. Nah itu yang saya bilang, tergantung lagi ke selera. Itu lagi. Iya. Karena dosenku selalu bilang kopi itu tidak pernah salah, yang salah itu yang minum. Karena terlalu banyak tuh keluhannya. Padahal nggak ngerti juga. Itu sobat kelesang. Iya, maksudnya ya ini saya belak-belakan aja. Betul. Banyak orang minum kopi, selalu mempersalahkan kopi. Padahal tidak paham kopi juga. Kayak gitu. Mau manis. Kadang kalau dikasih manis bilang kemanisan. Kadang pahit dibilang kepahitan, serba salah. Ada yang salahkan, ini gulanya terlalu banyak ini. Itu, kopinya terlalu banyak. Jadi kembali lagi kalau saya itu selera. Oke, Karya sama Kariri. Nah, paling terakhir nih, bisa mungkin kasih motivasinya untuk sobat kelesang yang ingin membuka usaha dari kopi, dan juga bisa harapannya ke depan untuk ruang kopi sendiri apa? Karya sama Kariri dulu deh. Harapan saya ya ruang kopi tetap ada lah, tetap bertahan di sini, karena kita merintis kopi juga bukan hal yang mudah gitu. Kita tidak dapat tools yang langsung mewah. Tools itu artinya mesin kopi, grinder, gitu yang di meja. Ya kita dapat semua tuh dari yang sederhana, yang apa adanya lah kita pelan-pelan beli ini. Karena ruang itu pertama buka itu pakai mesin harga 2,5 juta. Ya. Iya, ada mesin. Yang mana yang duluan? Nah, ini semua baru. Ini semua baru. Ya. Ada mesin lama dulu tuh sudah saya hibahkan sama Rio, sudah hibahkan ke Om. Nah dari 2,5 juta dapat ke 25 juta. Itu kecil-kecil begitu tuh. 25 juta. Dulu pakai grinder N600. Itu beli second sama teman. Beli second lagi, tinggal 1.000.
Alhamdulillah sudah bisa beli yang 6 juta yang sebelah. Itu sobat Kalesang, yang mungkin bisa shoot mesin kopi biar sobat Kalesang bisa lihat. Ini murah dibanding teman-teman yang lain itu masih mahal. Ini yang paling rendah dari Simonelli ya. Iya. Dulu saya mesin tidak ada mereknya. Jadi kita kasih nama Simoncelli. Simoncelli. Kembali. Pakai sampai meledak. Wah, iya Kak, asli. Masa mau bohong? Kan pakai sampai meledak itu. Tidak kuat. Harganya aja kan 2 juta. Iya. Tapi lumayan ya sekarang. Ya makanya saya bilang mudah-mudahan kita masih bertahan dan konsisten, masih selalu ada di industri kopi. Karena kita juga buka usaha ini juga pure untuk menampung teman-teman yang lagi tidak ada kerjaan. Kita membuka lapangan kerja lah istilahnya buat teman-teman yang ada di Ternate. Jadi akhirnya mereka punya kegiatan ada di ruang ini yang paling penting itu untuk mereka. Dan ya kita mungkin bisa upgrade lagi minuman lah. Iya. Dan juga tools kali aja bisa jauh lebih baik. Karena menurut kita tuh ini sudah baik, tapi ternyata ada jauh lebih baik lagi dari mesin ini gitu kan. Mungkin hasilnya lebih baik juga pasti akan ada. Mudah-mudahan kita masih bertahan lah di sini. Iya, mudah-mudahan ya. Doakan ya sobat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau kalian sendiri Kak? Kalau dari saya sih buat teman-teman yang pertama itu jangan malu. Yang pertama jangan malu. Iya, sekarang kebanyakan anak sekarang tuh gengsi Kak. Gengsi. Jangan malu. Karena saya punya beberapa teman-teman kopi yang dari awal rock reso. Jangan pernah malu dengan mau membuka sebuah usaha coffee shop walaupun toolsnya ada. Maksudnya ya yang biasa-biasa aja. Kan jangan harus yang wah dulu gitu. Kalau saya ya supaya maksudnya menikmati proses. Jangan malu yang pertama, yang kedua sabar. Betul, kunci utamanya sabar dan konsisten, disiplin udah. Jangan Senin buka, Selasa Rabu tidak, Kamis kayak puasa, Senin Kamis. Itu sobat aja. Jangan malu. Mau pakai sabar, mau pakai tools yang paling murah pun jalanin aja. Betul, yang penting mulai dulu ya Kak. Mulai dulu. Jangan tunggu harus beli yang tools yang ini baru buka. Jangan lama dong. Betul. Tuh sobat Kalesang. Iya, karena saya rasa dengan tools yang apa adanya saya nggak pernah malu. Saya jalan aja. Ya kalau memang Allah sudah bilang ya nanti di tahun ini kamu ganti mesinmu, ganti grindermu, pasti. Yakin aja dikasih rezeki. Alhamdulillah. Sekarang kan bisa dilihat sendiri sobat Kalesang. Sudah bisa pakai sofa, dulu kayu. Iya dulu kayu semua. Sekarang sering. Iya memang awalnya semua harus mulai dari yang sederhana dulu. Yang penting mulai dulu sobat Kalesang yang salah satu kursinya sana yang dipoto dulu ruang tuh. Kayu itu tuh. Sekarang baru bisa alhamdulillah pakai sofa. Pakai informa. Ya pelan-pelan deh prosesnya nih. Siapa tahu ke depan bisa lebih lagi dari ini. Amin ya rabbal alamin. Toolsnya juga bisa lebih lengkap lagi. Amin. Ya siapa tahu kayak tadi ruang kopi ada makanan-makanan beratnya. Amin. Nanti insya Allah. Amin. Soalnya cari chef apa yang orang kitchen. Oh iya chefnya. Iya. Oke, itu dia tadi sobat Kalesang bincang-bincang sedikit tentang ruang kopi. Nah, ini boleh nggak nih Kak Riri sama Karyo promosikan media sosialnya ruang kopi, terus juga kamu aja. medsosnya Kalesang. Oke, siap. Iya. Ruang kopinya dulu Kak. Iya, teman-teman jangan lupa follow kami di ruang kopi _TTE Ternate ya. Kita singkat dari TTE biar tidak terlalu kepanjangan. Dan juga ruang kopi _Tidore. Jadi ada 2 ruang kopi. Ya, Ternate dan Tidore. Dan juga jangan lupa follow Kalesang ID. Ya, benar. Iya, kalau baca beritanya di kalesang.id. Iya, baca berita di kalesang.id. Instagram sama TikTok Kalesang Official. Oke, Instagram sama TikTok Kalesang Official. Kita juga punya YouTube-nya Kalesang TV. Oh, Kalesang TV. Kita juga punya TikTok. Ruang kopi. Wah, itu sobat Kalesang. Pasti yang pegang Rizka. Iya, semua. Terima kasih banyak. Terima kasih sobat Kalesang
Kalesang semua. Terima kasih juga Kak Riri sama Kak Rio sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Sukses buat Ica, Ima, terus kameramen, Kalesang. Pokoknya semua yang ada di Kalesang sukses semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa buka kopi juga, kedai kopi. Kalau tuh ada Kalesang kopi. Ini kayaknya Yansa mau buka nih. Mau buka di kantor Yansa. Oke, terima kasih Kak Riri, Kak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.